Peninjauan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif terus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi. Selain mempertahankan suku bunga, Bank Indonesia juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 April 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun perakiraan inflasi tetap rendah. BI menilai keputusan ini tepat di tengah kondisi ekonomi secara global maupun domestik. Mempertahankan suku bunga acuan akan menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah per 19 April 2021 mencatat depresiasi 3,42% secara year to date dibanding level di akhir 2020. Relatif lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lain seperti Brazil, Turki, dan Thailand. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, BI juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif. Selain kebijakan suku bunga, sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing di perbankan sebesar 798,85 triliun rupiah atau sebesar 5,18% dari PDB. Terdiri dari 726,57 triliun rupiah di 2020 dan 72,27 triliun di 2021. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah diperkuat dengan pembelian surat berharga negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Pembelian SBN di pasar perdana hingga 16 April 2021 sebesar 101,91 triliun rupiah, terdiri dari 28,33 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan 73,58 triliun rupiah melalui mekanisme Green Shoe Option. Bank Indonesia memperpanjang masa berlaku kebijakan pricing SKNBI sampai dengan 31 Desember 2021. Bank Indonesia juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring. Memperkuat kebijakan QR Indonesian Standard untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui peningkatan limit transaksi QR Indonesian Standard dari semula 2 juta menjadi 5 juta berlaku sejak 1 Mei 2021. Penurunan tarif MDR QR Indonesian Standard untuk merchant kategori Badan Layanan Umum BLU dan Public Service Obligation dari semula 0,7% menjadi 0,4% berlaku sejak 1 Juni 2021. Sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia memastikan kesiapan operasional sistem pembayaran serta mendorong penggunaan transaksi non-tunai yang lebih cepat. Tim Liputan Kompas TV.